Sahabat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo dimanapun Sahabat RPK berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sahabat RPK. Dan untuk kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program khusus. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Natal buat Sahabat RPK dimanapun Sahabat RPK berada. Ini kita akan ngomongin masalah stabilitas ekonomi Indonesia di masa pandemi di tahun ketiga. Kita nggak nyangka ya, udah mau masuk tahun 2022, udah mau masuk tahun ketiga untuk kita ngalamin pandemi ini. Sahabat RPK, bagaimana nanti masalah ekonomi Indonesia? Oleh sebab itu kami sudah menghadirkan di sini bersama dengan sahabat RPK, Pak John Palinggi yang membuka kembali tempatnya untuk kita berbincang tentang stabilitas ekonomi Indonesia di masa pandemi tahun ketiga. Pak John adalah seorang pengamat ekonomi untuk negeri ini, sahabat RPK, dan dia akan cerita banyak tentang bagaimana semuanya itu. Pak John, terima kasih untuk tempatnya. Terima kasih, ya. Selamat datang. Iya, terima kasih lagi Pak John. Pak John, kita langsung aja kalau kita mau berbagi dengan sahabat RPK. Kalau menurut Pak John nih, selama ini ekonomi Indonesia di 2 tahun pandemi saat ini, gimana nih Pak John? Ya, kalau dikatakan pengamat ekonomi, tidak hanya saya ngamati ekonomi, tetapi saya ikuti secara seksama perkembangan dalam negeri. Karena pada satu sisi saya itu adalah pengusaha. 45 tahun tanpa cacat ya. Saya ulangi, tanpa cacat. Betul. Dan saya mengerti, saya sudah ikuti perkembangan-perkembangan dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun. Dan dari amati, kalau ditanya 2 tahun terakhir, memang pada ada satu hal, kita mengalami satu masalah serius pada tahun 98, di mana kehilangan uang negara itu kurang lebih 1.000 triliun. Dari kredit macet pengusaha 450 triliun, BLB 114,5 triliun, KLBI yang dikasih 26 bank itu 650 triliun, itu nggak tahu bagaimana nasibnya. Kemudian terjadi lagi masalah resesi tempoh hari tahun 2018 juga kita dalam negeri. Tetapi ada satu hal yang saya lihat di bangsa ini. Sebesar apapun hantaman tentang perubahan, kan kita tergantung dari perubahan global dunia. Kenapa kita tergantung global dunia? Karena semua kebutuhan kita ini kita impor. Jadi kita ini adalah negara yang betul-betul sebetulnya kuat ya. Bayangkan, untuk kebutuhan beras saja kita sangat tergantung dengan Taiwan sama Vietnam. Pernah juga impor tapi berasnya jelek dari India. Nah, seperti itu. Kemudian sapi dari dulu kita impor dari Australia kan. Dicoba impor dari daerah lain tapi dagingnya kurang bagus. Kecuali dari Jepang memang untuk restoran-restoran yang besar. Nah, itu artinya kita sangat tergantung dengan negara-negara lain. Pada masa yang lalu, munculnya pemerintahan Bapak Presiden Pak Jokowi ini selaku presiden pada tahun pertama jabatannya, pada periode pertama, tahun pertama, dia harus menanggung itu cicilan-cicilan utang yang begitu besar. Ya, dicicil yang warisan lama. Nah, tidak mungkin negara ini dibangun tanpa ada cukup dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita ini satu hal yang sangat membanggakan dalam periode kepemimpinannya itu 5 tahun ini adalah, saya lihat itu mengkonsolidasikan berbagai hal ya. Dan periode kedua itu dia betul-betul melanjutkan itu proyek infrastruktur strategis nasional, ada 262 proyek sana. Nah, ini berlangsung dengan baik. Karena diyakini jangka pendek itu memang ini tidak ada keuntungannya nyata membuat proyek infrastruktur nasional ini. Jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan udara, dan lain itu, jalan tol. Dalam jangka pendek memang tidak terlihat. Tapi jangka panjang, seperti kita lihat di Cina di mana-mana, itu akan membuat manfaat yang besar sekali bagi bangsa ini.
Nah, jadi jangan masyarakat menganggap ini proyeknya Pak Jokowi ini sudah kacau ini ya pinjaman luar dah habis. Enggak. Dalam jangka panjang telah diletakkan dasar untuk jadi pertama yang bisa dicapai. Dengan infrastruktur itu nasional itu akan menghubungkan antara Aceh Papua ini dengan gampang melalui laut, udara dan juga ada pulau-pulau yang ada dihubungkan melalui daratan. Sehingga mobilitas masyarakat itu gampang, pengertian terhadap budaya masing-masing bisa terintegrasi sehingga saling memahami seperti itu. Yang kedua, produktivitas bisa naik. Nah itu, jadi kalau masa lalu evaluasi saya, kita memang mengalami masalah yang sulit dari dulu, tetapi bersyukur pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan keluar yang ditempuh oleh Bapak Presiden, baik periode pertama maupun periode kedua ini. Tapi ya harus dipahami, 2019 akhir kita sudah mulai bagus ya. Iya. Ya, saya juga keluar negeri itu dalam 1 tahun itu bisa 30 kali lebih. Ya, dalam kapasitas sebagai ya konsultan investasi. Tapi pada awal 2020 kita kena penyakit menular pandemi COVID-19 dan itu serentak. Kepanikan terjadi memang, tetapi pada akhir tahun itu konsolidasi itu bisa tercipta dengan baik. Dan pada periode berikutnya itu 2021 itu nampak sekali bahwa kita kerjasama antar aparatur negara dan diperkuat terakhir itu gongnya itu terakhir itu TNI Polri turun tangan sehingga masyarakat nurut. Iya. Dulu enggak. Jadi terima kasih kepada TNI dan Polri terhadap apa itu. Jadi kalau dia mati bagaimana? Kita masih tetap tergantung dengan negara-negara lain di dunia karena kita keperluan kita mesti impor. Nah, dengan adanya masalah negara-negara lain, negara besar mengalami hal yang sangat berat bagi mereka, kita juga. Maka strategi Pak Jokowi saya lihat, dia rubah ketergantungan luar negeri. Kita rubah bagaimana kita produktivitas kita tingkatkan dalam negeri dengan membangun berbagai kesempatan untuk menampung tenaga kerja, pengusaha diberi stimulus dan lain sebagainya. Banyak langkah ditempuh. Banyak pertanyaan bilang, bagaimana mengenai pinjaman itu bisa COVID menelan angka 700 triliun pada periode 2020, 2021 720. Tidak ada masalah. Yang penting stabilkan negara dan nanti ada produktivitas berlangsung. Karena mengatasi kesehatan harus diseimbangkan dengan bagaimana mengupayakan supaya produktivitas ekonomi itu bisa berlangsung. Nah, itu 2 tahun. Nah, masalah sekarang ini tetap tidak maksimal orang bekerja. Perusahaan tidak bisa maksimal. Hubungan-hubungan kontrak dengan investor juga hanya pada sektor tertentu saja. Dan yang bergulir juga saya lihat itu adalah pasar modal yang kadang-kadang disebut investasi. Padahal maunya investasi real diperbanyak sehingga bisa menampung tenaga kerja. Jadi itu 1-2 tahun ini. Tapi sekarang saya lihat mulai sudah perekonomian sudah bangkit. Tetapi luka lama ini tidak gampang. Kalau ada pabrik itu ditutup pada saat itu, tidak mungkin bisa digerakkan dalam tempo 6 bulan. Ya, 1 tahun memelihara, memperbaiki kembali, menciptakan dia punya pemasaran, itu tidak gampang. Tetapi saya lihat, saya termasuk, kalau mengamati ekonomi, saya termasuk orang yang berpandangan optimis. Ya, tidak beda dengan orang-orang yang pesimis terus. Apapun langkah pemerintah selalu jelek, tidak mungkin bawa. Padahal itu bisanya cuma membaca di buku. Amati secara seksama langkah demi langkah yang dilakukan pemerintah. Amati. Dan satu yang paling hebat di negara ini adalah teamwork ekonomi ini bekerja secara baik sekali. Terutama Menteri Keuangan ini bolehlah dibanggakan beliau itu. Untuk sekarang ini kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 ya. Itu tentang anggaran pendapatan belanja negara ya. Saya lihat di sana 1.846 triliun, turun dari 2.400 tuh. Tapi itu ditahan dulu kali Pak Joni. Ya, oke.
Emang tadi benar kalau Pak John bilang ini, Pak John itu termasuk yang optimistik. Saya juga ngelihat Sangat optimis. sangat optimis malah. Cuma nanti itu efektif apa enggak ya apa yang dilakukan pemerintah? Nanti kita tahu jawabannya setelah yang satu ini. Masih bersama dengan saya Argo, sahabat RPK, ada Daniel Tanamal dan juga Arthur Thiessen, dan pastinya kita masih bersama dengan Bapak John Palinggi, pengamat ekonomi yang juga praktisi, nambah lagi untuk bisnisnya nih Pak John. Pak John tadi udah kelihatan mengeluarkan aura optimis buat kita, malah Pak John bilang sangat optimis sahabat RPK. Dan emang tuh harus yang ada di di sifat setiap orang yang berbisnis atau melakukan ekonomi terutama untuk negara. Tapi ngomong-ngomong Pak John, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini tadi Pak John bilang sangat baik, bagus, dan tapi apakah itu bisa efektif Pak John ya untuk memulihkan ekonomi Indonesia? Ya, saya kira kalau kita dibandingkan negara besar di dunia dengan juga negara-negara berkembang lainnya, kita harus bangga dan sangat bangga terhadap negara kita. Bisa dibayangkan dalam kondisi COVID seperti itu, Bapak Presiden mengolah bagaimana mengakumulasi dana buat pembangunan untuk dalam negeri, sampai-sampai kita rupanya sudah 2-3 tahun sudah dipersiapkan supaya kita masuk di dalam negara-negara G20, 20 negara besar. Ya, dan itu tidak gampang. Nanti tahun 2022 Bapak Presiden akan memimpin G20, itu enggak gampang. Negara besar semua di situ. Itu artinya apa? Ada peluang yang besar bagi kita untuk menggunakan presidensi, artinya kepemimpinan G20 itu untuk kemajuan bangsa dan negara kita atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Dan kepemimpinan, saya yakin Bapak Presiden sanggup untuk melakukan itu dan akan membawa nilai tambah bagi bangsa. Saya optimis banget. Memang anggaran kita 1.800 itu 46 triliun 2022 berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang APBN. Dan itu juga ditentukan di sana akan terjadi defisit 863 triliun. Itu berarti. Nah, pajaknya didapatkan 1.500 triliun. Tetapi itu bisa menutup dengan baik saya lihat. Nah, banyak orang berbicara, gimana Bapak Presiden pinjam melulu kemana-mana? Tidak ada masalah. Selama itu digunakan buat pembangunan dan nampak hasilnya. Kalau dilihat stabilitas dalam negeri kita tentang ekonomi dibanding negara lain, susah sekali negara lain. Singapura sekarang susah sekali. Malaysia, Filipina, susah. Negara besar pun begitu mengalami. Korea, Inggris lagi kena lagi. Australia kena, New Zealand kena lagi, Amerika tambah kena lagi. Nah, terus kita masih bisa Nah, memang bahwa dalam masa pandemi ini ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan yang diciptakan pemerintah bidang kesehatan harus juga kita taati supaya masing-masing lah. Jangan cuma berpikir pemerintah aja punya tugas ini yang laksanakan. Partisipasi warga dalam rangka kepentingan warga juga itu bisa dilakukan. Seperti jangan ribut saja untuk mengkritik. Ya kalau perlu pergi di sawah gali tanah apa yang bisa menghasilkan. Karyawannya bagaimana supaya tetap setia di tugasnya. Pengusaha jangan menindas seperti itu. Atau pengusahanya jangan ngemplang wabang. Masa sekarang yang mengancam pemerintahan adalah munculnya beberapa orang yang mengambil uang bank sampai triliunan. Kredit macet dan tidak bayar. Ini yang harus diteliti oleh pemerintah. Jangan biarkan politisi atau siapapun yang memang memegang jabatan mengambil uang bank dengan cara seperti itu sambil membuat kredit macet.
Itu yang perlu ya, catatan saya untuk supaya kita tetap survive ini. Karena memang saya bangga dengan cara-cara pengelolaan pemerintahan dengan seluruh pembantu presiden, menteri-menteri ini tentang ini. Ada lagi hal yang perlu diketahui masyarakat bahwa untuk periode tahun 2022 ini, ya itu anggaran 2022 maksud saya, bukan 2021. Periode ini akan ditransfer ke daerah 769 triliun, termasuk dana desa. Ada lagi itu akan ditransfer 483, besar sekali. Jadi tumpuannya adalah di pemerintah daerah. Gubernur, bupati, wali kota. Jangan justru uang datang disimpan, dibungakan seperti itu. Kan dana parkir semua saya lihat. Ini banyak parkir tidak dibelanjakan. Ya, jangan main seperti itu. Nah, Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito itu menegaskan akan menghukum siapa-siapa yang menyimpan uang itu. Itu masih terjadi, John? Oh, masih terjadi. Dulu kan pernah Bank Pembangunan Daerah hidup semua karena ditaruh situ 4% KBI lagi seperti itu. Jangan. Itu harus dimonitoring oleh Ibu Menteri Keuangan. Sebab bergulirnya dana di daerah memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan juga memang ini masalah kita dalam negeri, pemerataan hasil pembangunan belum. Tapi itu sudah mulai bergerak dan ke arah positif. Iya. Nah, ini kalau ngelihat dari tadi Pak John awal udah ngomongin ada resesi di tahun 2018 gitu ya. Terus juga ada masa-masa pandemi 2 tahun yang sedang berjalan ini. Kalau ngelihat dari hal-hal yang bisa dipelajari dari masa-masa itu Pak John untuk peningkatan ke depan lagi. Kalau dari Pak John sendiri baik untuk pengusaha ataupun fasilitator negara ini ya. Apa sih yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat, pengusaha gitu ya, seperti Pak John dan teman-teman. Apa aja nih Pak John yang bisa ngebuat kita bangkit lagi bersama? Ya, negara ini membutuhkan stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Kalau elemen-elemen dalam bangsa ini berperan untuk mengganggu stabilitas keamanan dan stabilitas politik, pasti kita tidak akan bisa mencapai secara maksimal. Maka itu harus diupayakan, apapun jalannya. Apabila kita tenang, bersatu padu, saling pengertian, menjauhkan fitnah-fitnah sana-sini, mungkin ini bisa kita atasi dengan baik. Karena ini bukan tugas presiden saja dan menteri, gubernur. Tugas kita semuanya, minimal sebagai warga negara, menampilkan diri untuk tidak melanggar hukum. Minimal seperti saya pengusaha, minimal saya tidak usah menipu bank. Ya, kalau saya mau bikin pabrik besar, ada gejala sekarang orang mau investasi besar, padahal hanya seremonial, nanti bank yang kena. Ada kecenderungan investasi bodong sekarang itu. Jadi minimal, jadi pekerja pun ya setia aja dalam tugasnya. Enggak usah ramai-ramai, enggak usah ribut, terlalu protes kenaikan upah minimum. Ini lagi susah kok ribut masalah upah minimum. Ya, kita pahami bahwa butuh perhatian terhadap upah minimum regional, tetapi usahakan tunggulah sampai stabil ini kondisi stabil baru dibicarakan dengan pemerintah. Oke. Dan kalau untuk tadi, jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, tetaplah setiap orang berperan sesuai fungsi tugas dan wewenangnya, lakukan dengan terbaik dan upayakan jauhkan pikiran kotor itu yang suka fitnah sana, membicarakan kejelekan orang. Lebih baik introspeksi diri supaya kita pribadi berubah ke arah yang lebih baik. Nanti kita akan merasakan betapa nyamannya kalau begitu. Itu basisnya tuh Pak John. Basisnya. Oke. Dan sahabat RPK, nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini setelah yang satu ini. Masih bersama dengan saya Argo, juga ada Daniel Tanamal dan Arthur Tisan, dan pastinya juga sahabat RPK dengan pengamat ekonomi kita Bapak John Palinggi yang juga praktisi ekonomi di Indonesia, sahabat RPK. Kita masih bicara tentang stabilitas ekonomi Indonesia di tahun ketiga masa pandemi, dan tadi Pak John sudah cerita bagaimana keuntungan kita sebagai anggota G30 mendapat G20 mendapat posisi presidensi bagi pemerintahan kita, Pak Jokowi Widodo. Tapi kalau untuk masyarakatnya nih Pak John, apa sih keuntungannya?
Enggak, dengan ditunjuknya Bapak Jokowi nanti tahun 2022 ini menjadi presidensi, artinya memimpin G20 satu tahun ya, satu tahun hanya satu tahun, itu bukan keuntungan pemerintah. Itu adalah kepercayaan dunia internasional, baik secara bilateral antar dua negara, multilateral dengan berbagai negara. Itu adalah kepercayaan dunia global, negara-negara besar mempercayai kita untuk memimpin, tidak gampang. Nah, kalau di keuntungan bagi rakyat, pemerintah itu melakukan langkah-langkah itu buat kepentingan bangsa dan negaranya, bukan buat kepentingan dirinya. Nah, pastilah di sana berbicara soal iklim, kita bicara, hutan kita begitu lebat. Lu suruh misalnya mengatasi masalah nanti misalnya 2035 itu batu bara tidak dipakai lagi terus. Nah, di sini bisa dimainkan juga bahwa ya beri kami uang seberapa, sudah diminta itu jumlah uang yang dia harus beri supaya kita juga mengelola hutan kita mengupayakan, keuntungannya akan muncul kok. Oke, artinya Otomatis akan muncul untuk kepentingan bangsa dan negara yang di bawahnya rakyat juga pasti ikut menikmati. artinya udah jadi pihak yang dipercaya gitu ya. Oh sangat. Oke. Nggak mungkinlah memimpin negara besar kalau tidak dipercaya. Oke, sekarang untuk kebangkitan ekonomi mikronya nih, Pak John. Ya kalau ekonomi dari dulu ini usaha kecil menengah, ditambah lagi usaha mikro kecil dan menengah, macam-macam istilah. Ya itu pun saya dukung program pemerintah untuk dalam rangka mengamankan. Cuma pemerintah itu khususnya bank jangan terlalu banyak melaporkan. Sudah saya bantu UKM 56 juta orang, sudah bermacam-macam. Kalau memang UKM sudah dibantu sampai 180 juta, tidak perlu lagi pemerintah Nah, masalahnya adalah apakah bantuan untuk UKM itu sudah tersalurkan secara baik melalui bank. Jangan jumlah yang dikedepankan di sana begitu ratusan triliun, ya. Sudah ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Itu jangan sampai nilai itu tidak sampai, harus diverifikasi dulu, diperiksa itu bank-bank yang menyalurkan dan organisasi pengusaha yang menyalurkannya. Karena kami saja 318.000 anggota di Ardin itu tidak dapat satupun. Ya, jadi sebetulnya yang lemah dalam bantuan UKM itu adalah tidak adanya sosialisasi bagaimana memperoleh, dan secara diam-diam gegap gempita laporan di angka seperti itu, tapi bagaimana sampai enggak itu. Nah, itu pertanyaan. Jadi harus dikawal dengan Badan Pemeriksa Keuangan, KPK dan lain-lain sehingga betul-betul, karena di daerah itu enggak ada ya. Ada di daerah tapi tidak ini. Kalau betul-betul bank, seperti Bank Rakyat bilang 56 juta, ya kali 3 aja sudah 150 juta orang tertolong kan. Kita hanya 270 kok. Ya, tapi inilah kelemahan di bangsa ini adalah selalu berperang dengan angka, tapi pada tataran implementasi itu super lemah. Bahkan kadang-kadang timbul pertanyaan yang sangat menyakitkan gitu. Nah, ini masukan untuk Bapak Presiden. Pertanyaan apa tuh, Pak? Ya, pertanyaan kok katanya ada ini distribusi bantuan UKM, ada distribusi. Kok enggak sampai, Pak? Nggak nyampe, oke. Ya itu sering banyak juga begitu, Pak John. Maka kelemahannya adalah sosialisasi prosedur memperoleh dana bantuan UKM, dana bansos, dana apa saja, sosialisasi sehingga rakyat ikut mengontrol hal itu. Iya. Harus sering-sering ke. Sebab tidak selalu kita dapat pinjaman kan. Kalau masa sekarang kita bisa dapat pinjaman, kita manfaatkan dengan baik dan itu ada hasilnya kok. Hanya ini aja di bidang UKM aja. Jangan uang dikasih ke bank atau nongkrong di sana. Pak John, sektor usaha apa nih menurut pengamatan Pak John yang sangat cepat dan memastikan kebangkitan ekonomi? Kebangkitan ekonomi itu kalau sektor properti mungkin sulit ya. Jual rumah tanah aja enggak mungkin sekarang kan. Beli juga enggak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah yang berkaitan dengan kehidupan namanya kebutuhan untuk ekspor kepentingan negara-negara yang juga dari sekarat karena pandemi kita bisa masuk seperti itu, tapi produktivitasnya juga harus dikawal sedemikian diberi. Sekarang ini investasi sangat baik untuk Indonesia, kemudahan investasi, perizinan kan hanya satu pintu,
Tetapi yang lemah investasi adalah kurangnya pengawasan terhadap izin yang diberikan. Apakah sudah terimplementasi di kabupaten kota? Itu tidak ada. Jadi jangan kita terhenti pada izin, tetapi mari kita kawal apakah memang sudah dijalankan. Karena kadang-kadang investor itu ambil izin, malah bank yang bobol dibikin. Jadi yang bisa berhubungan diusahakan sekarang adalah yang terkait dengan kebutuhan hidup, makanan, sandang, pangan, itu pasti bisa. Itu pasti bisa. Oke. Yang kedua jasa-jasa. Jasa. Ya sekarang kan online apa semua, wah lancar, Indonesia maju sekarang itu. Ya, dan sahabat RPK, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Ya, sahabat RPK, masih kita lanjutkan lagi. Kita sedang berbicara tentang stabilitas ekonomi Indonesia di masa pandemi tahun ketiga, sahabat RPK, bersama Bapak John Palinggi yang adalah pengamat ekonomi sekaligus juga pelaku ekonomi, sahabat RPK. Dan faktanya saat ini banyak orang menjadi kesulitan ekonomi di masa pandemi. Hal ini diperkuat lagi setelah Bank Dunia menurunkan peringkat ekonomi masyarakat Indonesia dari menengah menjadi ekonomi menengah ke bawah. Ini Pak John, berkaitan dengan hal itu, punya nggak kiat-kiat Pak John untuk kita bisa tetap semangat dan bertahan di tengah pandemi dalam melakukan aktivitas ekonomi kita? Ya, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor terhadap sesama. Oke. Upayakan dalam hidup ini agar kita yakini bahwa tidak mungkin Tuhan taruh kita di bumi ini kalau tidak ada jalan keluar. Maka saya sebagai pengusaha tidak pernah merasa pesimis, tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 45 tahun saya pengusaha tanpa cacat. Di sini sudah 31 tahun 4 bulan, satu lantai. 31 tahun. Nah, dan masih akan berlanjut. Masa pandemi ini adalah masa yang tersulit bagi pengusaha. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, saya justru bertumbuh 200%. Oh. Jadi di masa pandemi justru saya bertumbuh, malah utang-utang saya pada ndak ada, pada hilang itu. Jadi apa sebetulnya? Bersihkan hati kita dari pikiran kotor. Upayakan menghargai karya orang, termasuk karya pemimpin bangsa ini. Jangan sekali-sekali menghina. Jika kita sudah mulai menghina terus, mulut kita penuh dengan racun, bahkan sianida, mungkin sekali kita akan mati dan melarat karena sianida. Jadi usahakan. Ya. Jadi yang terakhir adalah, kiatnya itu adalah peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Hati yang terpelihara memungkinkan kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, selama kita sayangi manusia dan memuliakan Tuhan. Wow, ini kebetulan nih Pak John. Kita Indonesia ini kan negara yang religius Pak John. Kira-kira apa yang harus dilakukan dari sektor religi ini untuk membantu warganya yang terdampak tentunya di luar bantuan spiritual oleh lembaga religi ini. Misalnya ya kita ambil contoh lah Kristen misalnya nih. Lembaganya dan organisasinya atau ministrinya atau gerejanya itu harus gimana Pak John untuk kehidupan ekonomi ini? Kalau lembaga itu lembaga keagamaan, agama apa saja, Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius, itu kan sebetulnya organisasi kemasyarakatan, tidak lebih. Ormas, ada undang-undangnya. Dan ormas itu adalah berjuang berdasarkan kepentingan anggotanya. Jadi yang diutamakan kalau sudah jadi pengurus ormas adalah bagaimana mutar otak supaya ada manfaat bagi kepentingan anggota. Umat misalnya. Nah, itulah sebabnya organisasi kemasyarakatan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah interest group.
kelompok kepentingan. Sayangnya di Indonesia itu sering interest group itu tergelincir menjadi namanya pressure group, kelompok partai politik. Ya, tidak boleh. Jadi usahakan seperti pohon, tumbuh akar di bawah. Ini banyakkan hampir menyeluruh di Indonesia. Ormas itu tergelincir, bukan ngurus anggotanya, ngurus yang lain. Nah, jadi apa rahasia? Bagaimana caranya? Lihat setiap ormas agama, kata organisasi apa, lihat di akte notarisnya, tujuan dan maksud pembentukan, aktivitasnya apa, itu aja diusahakan. Tentu untuk mensejahterakan, mendampingi, membina anggota, dan juga membuat dia tersenyum kalau susah. Saya kira sekitar itu. Sayangnya di Indonesia sebagian besar pengurus ormas itu teriakannya lebih keras dari perbuatannya. Yang kedua, banyak sekali yang teriak-teriak, saya mau reformasi ini, saya mau rubah ini. Tapi setelah kita periksa, dia sendiri repot nasi, beli beras saja tidak cukup. Jadi upayakan sebagai manusia, kita baru bisa melayani orang, memberi dan duduk di ormas kalau kita mampu. Jangan masuk sana cari makan, nanti membuat orang mati semua. Baik Pak John. Pak John, terakhir Pak John. Ya. Di akhir tahun ini dan nanti kita nggak berapa hari lagi akan memasuki tahun yang baru 2022. Ayo Pak John, apa pesan Pak John? Selalu penggantian tahun itu adalah mengingatkan kepada kita kemurahan Tuhan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah berjalan di dalam terang Tuhan, tetaplah berjalan dalam karakter dan akhlak yang baik. Jadi, memasuki tahun baru itu harus memiliki semangat yang baru. Walaupun kepahitan melanda kita, tapi tidak mungkin Tuhan taruh di bumi kalau dia tidak bisa menolong kita. Tidak mungkin. Saya yakin sekali selama kita membersihkan hati, berniat baik, sayang kepada manusia lainnya, ya kita pasti bisa melalui. Maka pesan memasuki tahun baru, berjalanlah sambil berubah ke arah yang lebih baik. Masuki tahun baru sambil ingat bahwa hidup kita juga ditentukan dengan orang lain sekalipun beda suku, agama, etnis, dan golongan, dan tetaplah bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Baik Pak John, terima kasih Pak John untuk waktu yang diberikannya. Juga Sobat RPK, sampai di sini Argo menemani bersama dengan Arthur Thyssen juga Daniel Tanamal. Selamat Hari Natal Sobat RPK, sehat-sehat selalu, ceria selalu, makin sehat makin cerdas. Salam.